Kota Palembang terus berkembang meski masih diterpa pandemi COVID-19 di usianya yang ke-1338 tahun. Berbagai tantangan perlu dihadapi. Beragam harapan disampaikan masyarakat Kota Palembang agar Palembang dan masyarakat kotanya lebih baik dan sejahtera. Di usianya kini, Palembang sudah sejajar dengan kota-kota besar berstandar internasional di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas Light Rail Transit LRT, Jakabaring Sport City, dan tentu bandara berskala internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Namun di balik kemegahan tersebut, beragam permasalahan kota mulai terasa. Di antaranya kemacetan yang diakibatkan makin banyaknya volume kendaraan pribadi hingga diperlukan fasilitas kendaraan publik yang lebih baik lagi. Belum lagi permasalahan sampah akibat pertumbuhan penduduk yang pesat membuat Kota Palembang sebagai kota langganan adipura makin terlihat kurang bersih di sejumlah titik. Keinginan masyarakat yang pertama, Palembang mempunyai armada khususnya bis fasilitas umum seperti Transmusi itu ditambah untuk mengurangi kemacetan Kota Palembang. Yang kedua, penambahan pelayanan publik seperti untuk SIM dan SNK di beberapa titik Kota Palembang. Yang ketiga, keinginan masyarakat juga yaitu pelayanan di bidang pembuangan sampah. Karena sampah merupakan salah satu penyebab Palembang kotor setiap hari. Padahal Palembang sering mendapatkan piala. Selain permasalahan wajah kota, persoalan kesejahteraan masyarakatnya juga makin perlu diperhatikan. Terlebih ekonomi masyarakat tengah terpukul efek pandemi COVID-19. Oleh karena itu diperlukan rencana khusus pemerintah kota di samping program peningkatan ekonomi nasional yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Jadi artinya tingkat pertumbuhan kebutuhan ekonomi meningkat, khususnya rakyat kaya. Apalagi di zaman pandemi semacam ini kan, namanya kondisi perekonomian khususnya warga kita Kota Palembang ini ya sangat boleh dikatakan kurang. Jadi adanya ya tindak lanjut terjun langsung dari pimpinan yang saat ini untuk meninjau langsung ke masyarakat di Kota Palembang khususnya di daerah-daerah pinggiran. Jadi itu harapan kami. Untuk menyelesaikan sederet persoalan Kota Palembang, Muhammad Nasir yang meranjak dari kalangan muda Palembang mengajak semua pihak untuk dilibatkan dalam proses pembangunan, bahkan lebih banyak melibatkan kalangan muda yang lebih energik. Selain itu, dirinya berpendapat perlunya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparansi, sehingga terjadi pembangunan yang berkeadilan dan merata. Yang pertama saya sampaikan adalah fungsi pemerintah Kota Palembang itu adalah untuk melakukan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Itu yang pertama. Mengapa kita harus transparan, akuntabel? Kita harus mendengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Masyarakat terbagi dalam beberapa kelompok. Ada masyarakat di tingkat kelurahan, ada masyarakat di tingkat kecamatan, ada masyarakat yang berprofesi sebagai bisnismen, ada masyarakat sebagai usahawan, dan ada juga masyarakat yang dalam hal ini di milenial. Nah, untuk itu kita mesti bersama-sama dengan masyarakat ini apa sebenarnya kebutuhan yang menjadi skala prioritas dari teman-teman yang ada di masyarakat yang ada di Kota Palembang itu. Nah, kita harus dengar, kita harus serap, dan kita harus laksanakan apa yang menjadi kebutuhan itu. Untuk itu, makanya kami ingin sampaikan bahwasanya dengan azas transparansi dan akuntabilitas itu kita akan bangun Kota Palembang menuju Palembang yang berkeadilan dan yang sejahtera untuk pemerataan pembangunannya. Demikian, Adinda. Firman Hidayat Sulaiman, PAL TV.